Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hernawati dengan NIM 202106008 dari kelas akuntansi 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Jaya Real Property Tbk periode 2018 sampai 2022. Adapun pembahasan yang nanti saya akan bahas yaitu mengenai analisis perbandingan, analisis rasio, analisis DuPont, analisis time series, analisis common size, analisis cross section, analisis trend, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis sumber dan modal kerja, serta analisis break even. Baik, sebelum ke hasil dari analisis laporan keuangan tersebut, saya akan memperkenalkan profil perusahaannya. PT Jaya Real Property Tbk adalah salah satu perusahaan pengembangan manajemen dan investasi properti terkemuka di Indonesia. Perusahaan yang bergerak dalam bidang properti dan bermarkas di Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1979. Perusahaan sebelumnya bernama Bintaro Raya sejak pendirian hingga tahun 1992. PT Jaya Real Property Tbk memenuhi aspirasi kelas menengah Indonesia yang sedang meningkat dengan lebih dari 3.000 hektar lahan yang berlokasi strategis. Perusahaan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994 dan tergabung dalam grup Jaya Perusahaan Properti Konstruksi dan Pariwisata yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu 40% dan swasta 60%. Kemudian ini ada laporan keuangan bagian neraca. Tentu dari 2018 sampai 2022, di sini saya hanya mengambil beberapa akun saja, di mana ada total aset dengan jumlahnya, kemudian ada total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan ekuitas. Kemudian ini juga ada informasi laporan keuangan mengenai laba rugi. Dari tahun 2018 sampai tahun 2022, saya juga hanya mengambil beberapa akun saja, yaitu ada pendapatan usaha, laba sebelum pajak penghasilan, laba komprehensif tahun berjalan. Baik, analisis yang pertama itu ada analisis perbandingan. Analisis perbandingan laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos di dalam laporan atau data lainnya dalam 2 atau lebih periode yang berbeda. Analisis perbandingan dilakukan terhadap 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi. Analisis yang pertama yaitu ada analisis perbandingan, di mana analisis pada neraca ini yaitu ada 5 tahun, di mana ada 2018 sampai dengan tahun 2022. Analisis perbandingan ini dilakukan perbandingan antara periode. Kebetulan di sini saya menggunakan periode di mana tahun dasarnya itu tahun 2018. Pada pemaparan hasil analisis ini, saya mencantumkan akun-akun besar sebesar-besarnya saja seperti total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas ekuitas. Cara mencarinya pun misalkan total aset tahun 2019 dikurangi total aset tahun 2018, maka akan didapat hasil dari pengurangan tersebut. Kemudian untuk mencari persentasenya, hasil dari pengurangan tadi yang berbentuk rupiah atau USD tersebut dibagi dengan total aset tahun dasar yaitu tahun 2018 dan nanti didapatkan hasilnya seperti tertera pada layar yaitu total aset 2019 atas 2018 senilai minus 1% dan seterusnya sampai dengan liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya ada analisis perbandingan pada laba rugi. Analisis perbandingan pada laba rugi juga sama seperti pada perbandingan neraca, cara pengerjaannya seperti itu. Di sini ada pendapatan, laba bruto, laba usaha, dan laba per saham tentu dari 2019 atas 2018 sampai 2022 atas 2018. Mungkin sebagai contoh, total pendapatan 2019 dikurangi total pendapatan 2018. Nanti hasil total tersebut dibagi dengan tahun dasar yaitu tahun 2018. Tentu hasilnya ada pada pendapatan itu ada 4%, minus 6%, minus 7%, kemudian ada minus 3%. Analisis yang kedua yaitu ada analisis rasio. Analisis rasio dilakukan untuk melihat bagaimana efisiensi kinerja keuangan, yang mana akhirnya itu akan digunakan untuk menetapkan keputusan dan pertimbangan pencapaian yang ingin dicapai oleh perusahaan di periode-periode berikutnya. Pada analisis rasio tentu terdapat beberapa rasio, antara lain ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, serta ada rasio profitabilitas. Pada rasio-rasio tersebut tentu ada rumusan atau perhitungannya yang berbeda-beda. Contoh pada rasio likuiditas itu ada current ratio di mana total aktiva lancar dibagi hutang lancar, kemudian ada acitas rasio aktiva lancar
dikurangi persediaan dibagi hutang lancar, kemudian ada cash ratio sama dengan kas plus surat berharga dibagi hutang lancar. Kemudian ada working capital to total asset ratio di mana aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Kemudian ada rasio leverage di mana total debt to total asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Kemudian ada total debt to total equity ratio di mana total hutang dibagi ekuitas. Kemudian ada long term debt to total equity ratio di mana hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Nah, modal sendiri ini diperoleh dari neraca. Kalau di neraca tidak tertera, bisa dicari dengan cara menjumlahkan dulu akun-akun modal pada neraca dan lihat posisinya. Apakah posisinya itu berada di debit atau di kredit. Kalaupun posisinya di debit, maka dijumlahkan, dan kalaupun ada di kredit, berarti dikurangi. Nah, itu hasilnya sudah menjadi modal sendiri. Kemudian ada time interest earned ratio, di mana EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. EBIT itu merupakan nominal laba sebelum pajak. Kemudian ada rasio aktivitas di mana total aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Kemudian ada receivable turnover di mana penjualan dibagi piutang. Kemudian ada average collection inventory di mana penjualan dibagi penjualan dikali 360 hari. Kemudian ada inventory turnover di mana harga pokok persediaan dibagi persediaan. Kemudian ada average day inventory di mana persediaan dibagi harga pokok persediaan dikali 360 hari. Kemudian ada working capital turnover di mana penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu adanya gross profit margin atau GPM di mana laba kotor dibagi penjualan. Kemudian ada profit margin di mana EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian ada net profit margin di mana EAT atau laba sesudah pajak dibagi penjualan kemudian dikali 100%. Kemudian ada operating income ratio di mana penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya serta dibagi penjualan. Kemudian ada return on asset di mana EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian ada return of equity di mana EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Kemudian ada return of investment di mana EAT dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, bisa kita lihat berarti dari hasil analisis rasio tersebut bisa diketahui apakah perusahaan itu mengalami kenaikan atau penurunan pada rasio-rasio tersebut. Contoh pada rasio leverage di bagian total debt to total asset ratio itu pada 2018 itu ada 0,37 dan seterusnya sampai dengan time interest earned ratio, yaitu pada gambar diagram batang warna ungu dengan 2018 dengan nominal 49,7. Baik, yang kemudian ada analisis DuPont di mana analisis ini bertujuan untuk menghasilkan ROI atau return of equity. Di sini saya mengambil salah satu DuPont yaitu pada tahun 2020. Di sana ada beberapa uraian, salah satunya ada HP, kemudian EAT atau aset lancar, aset tetap, penjualan, liabilitas, modal, net profit. Nah, cara pengerjaannya kita bisa memasukkan semua nominal akun itu karena sebelum-sebelumnya kan sudah dihitung pada hasil analisis dan pada laporan keuangannya, ada pada laporan keuangan. Maka di sini itu setiap analisis itu memiliki berkaitan untuk analisis selanjutnya. Sehingga pada analisis DuPont ini hasil yang didapat analisis DuPont 2020 itu ada ROI sebesar 0,124. Kemudian ada analisis common size. Analisis ini digunakan untuk membandingkan data keuangan setiap pos-pos pada laporan keuangan. Pada analisis common size, tiap komponen pada laporan laba rugi dibagi dengan penjualan. Lalu dengan penjualan tersebut disajikan dalam persentase penjualan. Nah, pada PPT itu teraih ada total liabilitas, total ekuitas, dan ekuitas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sebenarnya pos-pos pada akun-akun masih banyak, akan tetapi di sini saya hanya mengambil beberapa akun-akun besarnya saja. Kemudian cara perhitungan pada bagian neraca ini, misalkan kas dan setara kas dibagi jumlah aset, kemudian dikali 100%. Jadi semua yang berada pada aset lancar ini dibagi dengan jumlah aset. Tapi berbeda dengan liabilitas, akun-akun yang berada di liabilitas ini nantinya dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Kemudian ada analisis common size bagian laba rugi. Nah, bagian laba rugi juga sama halnya dengan cara perhitungan di neraca, hanya saja penempatannya berbeda. Kalau tadi di neraca posisinya di bawah, maka yang 100%-nya itu harus di bawah. Kalau pada bagian laba rugi ini 100%-nya sama dengan net sale, jadi penjualnya itu harus di atas 100%.
dan tentunya posisi 100%-nya berada di atas. Misal laba kotor dibagi penjualan neto. Bisa kita lihat ya hasil dari analisis common size laba rugi maupun neraca itu didapatkan dengan total-total yang sudah kita perhitungkan. Contoh pada analisis neraca itu total asetnya didapat pada tahun 2022 100%, tetapi total liabilitas dan ekuitasnya juga 100%. Kemudian ada pada analisis common size laba rugi juga pendapatan usaha pada 2022 ada 100%, tetapi pada laba komprehensif tahun berjalannya ada 38,6%. Kemudian ada analisis cross section. Analisis cross section ini merupakan teknik analisis untuk membandingkan data laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis atau suatu perusahaan. Selain itu juga dapat untuk melihat prestasi perusahaan realty terhadap industri. Pada analisis ini saya menggunakan 5 perusahaan di mana ada PT Jaya Real Property, PT Pakuwon Jati, PT Intilan Development, PT Duta Realty Tbk, PT Alam Sutra Realty. Nah, dari 5 perusahaan ini tuh untuk pembanding pada sektor industri dasar sektor properti atau realty. Kemudian di sini juga dilakukan analisis pada periode 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, untuk mencari nilai ROA ini dapat dari EBIT dibagi total aktiva kemudian dikali 100%. Kemudian untuk menentukan nilai buku itu bisa dihitung dengan total ekuitas dibagi dengan saham yang beredar atau listed share. Nah, selanjutnya kita jumlahkan nih total ROA dan nilai bukunya. Kemudian untuk menentukan rata-rata aritmatika itu jumlahnya dari total dibagi jumlah tahunnya 5. Diperhitungkanlah rata-rata aritmatika ini dilakukan pada ROA dan pada nilai buku. Misal pada tahun 2020 itu total ROA-nya 6,69%, maka dibagi 5 hingga diperoleh hasil 1,39%. Kemudian pada nilai buku pun sama, nilai bukunya dengan total 2930 dibagi 5 maka diperoleh 58,60. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata tertimbang, perhitungannya itu dari ROA PT Tabel Jaya Real Property Tbk, yaitu 9,46% dibagi total, yaitu 31,66%. Hasilnya yaitu 0,30. Nah, begitupun seterusnya pada setiap perusahaan, dan kemudian hasilnya perhitungkanlah rata-rata tertimbang itu dijumlahkan, dan jumlahnya total hasilnya itu harus sama dengan 1. Selanjutnya menghitung median, yaitu nilai tengah dari 5 perusahaan tersebut dalam ROA maupun nilai buku. Cara perhitungannya yaitu dengan cara keseluruhan nilai ROA dan nilai buku pada 5 perusahaan dan 5 periode. Diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian nantinya akan didapat nilai tengahnya. Selanjutnya yaitu modus, di mana modus itu adalah nilai yang sering muncul. Misal pada nilai yang sering munculnya yaitu nilai 0,37. Namun pada analisis ini saya tidak menerapkan atau menghitung dari modusnya. Ini ada analisis tren. Analisis tren ini bertujuan untuk tendensi atau kecenderungan keadaan suatu keuangan perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun maupun tetap. Adanya analisis tren neraca dan analisis tren laba rugi. Nah, di sebelah kanan ada analisis tren neraca, di sebelah kiri ada tren analisis laba rugi. Kemudian cara untuk perhitungannya yaitu dengan cara menentukan tahun dasar terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tahun dasar kembali tahun 2018 sebagai tahun dasar. Nah, contohnya itu pada total aset pada tahun 2019 berarti dibagi dengan total aset tahun 2018. Nah, selanjutnya 2019 dibagi 2018, kemudian 2020 dibagi 2018, dan seterusnya hingga menghasilkan sekian. Hingga menghasilkan 97% pada pendapatan di bagian laba rugi. Pada analisis tren 2020 itu didapatkan total liabilitas dan ekuitasnya senilai 109%. Kemudian ada analisis tim series. Nah, analisis tim series ini merupakan jenis analisis yang melibatkan penggunaan data deret waktu atau data tim series untuk membuat model yang akan digunakan untuk sebagai dasar peramalan. Analisis time series ini diperoleh dari ROA perusahaan dan ROA industri. Kemudian ROA perusahaan bisa dicari dari EBIT dibagi total aktiva dikali 100%.
Nah, untuk ROA industri ini didapat dengan cara menjumlahkan dari setiap perusahaan yang nantinya menjadi informasi gabungan, kemudian dicari ROA-nya yaitu EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Pada analisis ini juga saya menggunakan 5 perusahaan di mana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Tentu pada analisis ini kita membandingkan nih antara ROA perusahaan yang 5 perusahaan itu. Kemudian ROA industri kita sendiri yaitu industri dasar pada sektor realty. Kemudian ROA industri ini ditunjukkan dengan warna orange yang dimana itu berada di bawah minus 100%. Kemudian adanya tren penjualan pada diagram batang di sebelah kanan, yaitu dengan tabel warna merah data Y di mana itu rumusan penjualan, kemudian tabel ungunya itu penjualannya atau Y-nya. Kemudian ada analisis sumber dan penggunaan kas, di mana ini untuk memprediksi kebutuhan kas di masa yang akan datang. Sumbernya bisa diperoleh dari penjualan, investasi jangka panjang, lalu penjualan emisi saham, atau adanya tambahan modal. Cara perhitungannya pun yaitu dengan dikurangi nominal tahun ke tahun, misal pada tahun 2019 dikurangi tahun 2018, atau dari tahun 2021 dikurangi tahun 2022. Jadi misalnya total aset 2021 ini dikurangi dengan total aset 2020, sehingga diketahui hasil dari nominal tersebut mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kemudian ada analisis sumber dan modal kerja. Analisis sumber dan modal kerja ini berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja. Analisis ini dilakukan pada laporan keuangan neraca, kemudian cara perhitungannya pun yaitu pada analisis ini dengan modal kerja kuantitatif dan kualitatif, di mana untuk modal kerja kuantitatif didapatkan dari jumlah aset lancar, sedangkan modal kerja kuantitatif didapatkan dari jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Contohnya pada 2022 model kerja kuantitatif yaitu ada 3, 4, 20, 4, 6, 7, 4, 3, 3. Nah, ini dikurangi dengan 3, 2, 4, 4, 8, 0, 9, 9, 3, 8 dari jumlah liabilitas jangka pendek. Kemudian didapatkan hasilnya menjadi 944,360,795. Kemudian ada analisis break-even point atau titik impas, di mana merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, laba sama dengan 0. Nah, untuk penerimaan totalnya itu didapatkan dari penjualan ditambah penghasilan keuangan, kemudian ditambah penghasilan operasi lain. Nah, hasil ini menjadi penerimaan total. Untuk biaya tetapnya didapatkan dari keseluruhan beban penjualan dan beban umum serta administrasi yang masuk. Biaya tetap begitupun biaya variabel ini didapatkan dari beban pokok penjualan dan beban umum serta administrasi yang termasuk biaya variabel. Kemudian untuk contribution margin ratio didapatkan dari penerimaan total dikurangi biaya tetap dikurangi biaya variabel. Nah, selanjutnya itu kita menentukan BEP rupiah, yaitu dengan cara membagi biaya variabel dengan contribution margin ratio. Kemudian pemaparan hasil dari analisis laporan keuangan PT Jaya Real Property Tbk tahun 2018 sampai tahun 2022. Sebagai penutup, akhir kata atas semua hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan memiliki manfaat hasil dari beberapa analisis yang mana sangat berguna bagi para pengguna laporan keuangan, di mana dengan analisis yang telah dilakukan kita dapat mengetahui posisi perubahan laporan keuangan dari posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang dapat saya sampaikan sebelumnya itu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton channel YouTube saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan di video kali ini, saya memohon maaf. Harapannya semoga setelah dilakukannya penjelasan mengenai analisis laporan keuangan pada PT Jaya Real Property Tbk ini dapat membuat kita mengetahui berbagai informasi pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Saya Sri Hernawati mengucapkan terima kasih banyak. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.